Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 saat Bab 417. Aku sudah lama menunggumu. Selain tindakan Nangong Yun, Zhao Fangquan benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Chu Chen berani menantang. Namun, Nangong Yun juga bukan dewa. Jaga jarak antara penonton dan ring setidaknya 5 meter, dan gunakan banyak kamera untuk memantaunya. Setiap gerakan kecil Nangong Yun akan tertangkap. Pada saat itu, bahkan jika Chu Chen menang dengan bantuan Nangong Yun, itu akan menjadi kemenangan tanpa paksaan. Saya mengerti. Wei Qiugen menutup telepon. Serahkan masalah tempatnya kepada saya, dan sisanya terserah Anda. Jangan khawatir, besok malam jam 7, saya akan mengajari dia bagaimana berperilaku. Ekspresi Zhao Fangquan dingin, dan matanya bersinar dingin. Dia mengambil tindakan putus asa dan menghancurkan perahunya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dan dia tidak akan pernah membiarkan perubahan apapun terjadi. Saya sangat berharap Nangong Yun benar-benar mengambil tindakan. Zhao Fangquan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menyipitkan matanya, penuh harapan. Paman, saya sedikit khawatir. Saya akan pergi ke Sasana Tinju Weiyang untuk berpartisipasi dalam pengaturannya, kata Zhao Tianhao dengan keras. Zhao Fangquan mengangguk. Sasana Tinju Weiyang. Setelah Wei Qiugen menutup telepon, matanya tertuju pada Ye Yan yang duduk di depannya. Yaner, menurutmu apakah Chu Chen masih bisa menang kali ini? Chu Chen merasa dia harus kalah setiap saat. Tapi, dia menang. Ye Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, jadi, apapun hasil pertarungan besok, aku bahkan lebih condong ke arah itu. Rencana Qian. Mendengar ini, pupil mata Wei Qiugen tiba-tiba menyusut, dan senyuman muncul di wajahnya. Saya tidak menyangka Tuan Qian akan memberi saya kejutan sebesar itu. Malam semakin gelap. Badai opini publik di internet tentang pertarungan Chu Chen dengan Zhao Fangquan belum berakhir. Dan saat ini, Chan Cheng, keluarga Huang, dan Bai Ling sedang digantung. Kematian Huang Yuheng menimbulkan badai di keluarga Huang. Hanya dalam beberapa hari ini, semua orang di keluarga Huang berada dalam bahaya dan tidak berani mengatakan apapun. Karena Huang Yuheng mendapat masalah setelah paman Huang yang mengatur untuk pergi bersama Xiao Yinqi setelah kematian Huang Yuheng. Ayah kandungnya Huang Yu, tuan kedua dari keluarga kerajaan, yang sedang berada di luar kota, bergegas kembali secepatnya. Huang Yu tetap diam beberapa hari terakhir ini, tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Aula keluarga Huang yang dingin. Huang Jianghong sepertinya tiba-tiba berumur 10 tahun, duduk dengan lemah di kursi di depannya. Ketujuh putra keluarga Huang duduk dalam 2 baris. Yu Heng telah dikuburkan. Insiden ini disebabkan oleh Xiao Yinqi dari Sekte Qingyang. Tapi kami, keluarga Huang, tidak boleh menyinggung perasaannya. Huang Jianghong menghela nafas ringan dan berkata perlahan, mulai hari ini dan seterusnya, anak-anak keluarga Huang tidak boleh menimbulkan masalah di luar. Mereka harus memupuk karakter moral mereka dengan sepenuh hati dan mengumpulkan kekuatan untuk kebangkitan keluarga Huang di masa depan. Keluarga Huang memilih pensiun. Ketujuh putra keluarga Huang semuanya terdiam saat ini. Selama periode waktu ini,
Keluarga Huang menderita pukulan demi pukulan dan sangat terpukul. Ayah, aku tidak setuju, terdengar suara serak. Ayah Huang Yuheng, Huang Yu. Huang Yu berdiri perlahan. Menurutku kematian Yu Heng bukan hanya karena Xiao Yinqi, tapi karena seseorang dengan sengaja membunuhnya. Huang Yu memandang Huang Yang dan tersenyum marah. Saudaraku, kamu sangat kejam. Ini keponakanmu. Mendengar ini, murid-murid Huang Yang tiba-tiba gemetar, dan dia mengangkat kepalanya dengan tidak percaya. Kakak kedua, apakah kamu mengatakan bahwa aku sengaja membunuh Yu Heng? Kamu, Huang Yang juga berdiri. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak pernah mengakui keunggulan Yu Heng. Keberadaan Yu Heng akan menghalangi Yu Si untuk bertanggung jawab atas keluarga Huang selama sisa hidupnya. Huang Yu berkata dengan dingin. Jadi, kamu mencoba membunuhnya. Persetan, Huang Yang menunjuk ke arah Huang Yu dengan marah. Saya akui bahwa saya pernah iri padamu karena memiliki putra yang luar biasa seperti Yu Heng. Tetapi saya tidak begitu gila sehingga saya membunuh keponakan saya sendiri. Terlebih lagi, saya menemui banyak insiden di keluarga Huang. Setelah penyerangan, Anda pergi ke utara untuk menemukan titik balik bagi keluarga Huang. Saya menganggap Yu Heng sebagai milik saya dan semuanya demi dia. Huang Yang sangat marah sehingga dia tidak bisa diam dan menatap Huang Yu. Wajah Huang Yu muram. Dia tidak percaya, cukup. Huang Jianghong tiba-tiba menamparkan meja dan berdiri, berteriak dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menampilkan pertunjukan saudara-saudara yang berkelahi di depanku? Kakak kedua, sikap kakak laki-laki tertua terhadap Yu Heng akhir-akhir ini telah disaksikan oleh semua orang di keluarga. Dia benar-benar tidak berhutang budi pada Yu Heng, kata Huang Lin dengan suara yang dalam. Huang Yu menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa, saya tidak setuju dengan pensiunnya keluarga Huang. Sumber terbesar kematian Yu Heng adalah cedera kakinya. Chu Chen adalah pelakunya. Saya tidak akan membiarkan dia hidup dengan baik. Kehidupan. Sosok itu terlintas di benak Huang Jianghong. Pada upacara kota Pantai Emas, sosok itu menggerakkan kota Zen. Namun, sejak saat itu, keluarga Huang secara bertahap memasuki mimpi buruk. Huang Jianghong menyesali berkali-kali di malam hari karena dia tidak mendengarkan nasihat Tuan Mo, yang membawa keluarga Huang seperti sekarang ini. Kita tidak bisa mengalahkan Chu Chen, Huang Jianghong berkata tanpa daya. Apalagi sekarang Chu Chen memiliki guru lain di sampingnya. Tidak peduli cara apa yang kita gunakan, kita tidak bisa mengalahkannya. Saya secara tidak sengaja mendapat kesempatan ketika saya pergi ke utara kali ini. Huang Yu berkata perlahan dan perlahan, selama saya bisa memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya, saya yakin saya bisa membalaskan dendam Yu Heng. Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang di keluarga Huang tertuju pada Huang Yu. Malam semakin gelap, villa keluarga Lagu, 24 jam telah berlalu. Di dalam kamar, Namong Yun sedang membuka tabir dari wajah Yang Xiaojin. Setelah melepaskan ikatannya, aku akan membersihkannya untukmu, lalu memberimu suntikan dan mengoleskan obatnya lagi. Suara Namong Yun terdengar di telinga Yang Xiaojin. Yang Xiaojin sangat gugup dan sedikit mengangguk. Setelah dibersihkan,
Nangong Yun melihat bagian atas wajah Yang Xiao Jin. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di wajahnya. Ini pulih lebih cepat dari yang saya kira. Yang Xiao Jin tanpa sadar ingin melihat ke cermin, tetapi dihentikan oleh Nangong Yun yang berkedip ke arah Yang Xiao Jin dan berkata, "Jika waktunya tiba, bukankah lebih baik memberi kejutan pada diri sendiri?" Di luar, Chu Chen dan Ning Zimo sedang menunggu. "Paman Chu, pertarungan besok dengan Zhao Fangquan." Ning Zimo memandang Chu Chen dengan cemas. Chu Chen tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan kalah dengan Sister Jun di sini." Ning Zimo mengangguk, ragu-ragu, lalu berkata, "Zizu datang menemui saya hari ini. Dia berkata bahwa orang-orang di keluarga ingin saya kembali. Apakah ini yang dimaksud oleh guru keluarga Ning?" Chu Chen berseru. Ning Zimo mengangguk dengan ekspresi tenang. Jika bukan itu yang dia maksud, Zizu tidak akan berani datang dan menyuruhku pulang. Chu Chen merenung sejenak, lalu menepuk bahu Ning Zimo. "Kamu harus memiliki kebijaksanaan dalam pikiranmu sendiri. Bagaimanapun, dia adalah ayahmu." Chu Chen tidak bisa bicara banyak tentang kakunya hubungan antara Ning Zimo dan putranya. Waktu yang lama, Ning Zimo melihat ke kamar. "Saat Xiao Jin baik-baik saja, aku akan membawanya pulang dan memberinya pernikahan." Ini adalah syarat bagi Ning Zimo untuk kembali ke rumah. Tidak peduli 5 tahun lalu atau hari ini, dia tidak akan pernah menyerah pada Yang Xiao Jin. Keesokan harinya, di pagi hari, ada kerumunan besar di pintu masuk sasana tinju Weiyang, dan lalu lintas hampir lumpuh. Jiang Yingtao dan Situ Jing juga muncul di dekatnya. Ada begitu banyak orang yang menganggur sekarang. Kompetisi baru saja dimulai pada malam hari, dan sekarang mereka di sini untuk ikut bersenang-senang. Situ Jing melihatnya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pertempuran antara Chu Chen dan Zhao Fangquan benar-benar menarik perhatian seluruh kota. Alasan utamanya adalah karena terlalu dibesar-besarkan oleh media. Jiang Yingtao duduk dan berkata dengan tenang, "Jangan terlalu menyesali, awasi saja. Jika informasinya benar, Black Skite menderita kerugian besar. Di tangan Chu Chen, mereka akan merencanakan balas dendam." "Jangan khawatir." Situ Jing berjalan ke komputernya dan melihat, "Di bawah pengawasan saya, pasti tidak akan ada masalah dengan internet." Jiang Yingtao mengangguk, melihat melalui jendela ke spanduk yang tergantung tinggi di atas sasana tinju Weiyang. Nama itu sangat menarik perhatian. Jiang Yingtao diam-diam khawatir di dalam hatinya. Waktu berlalu menit demi menit, kelumpuhan lalu lintas di sekitar Weiyang Boxing Gym menjadi semakin serius. Akhirnya, setelah petugas keluar untuk mengatur lalu lintas dan bahkan menutup jalan, keadaan sedikit mereda. Hal ini cukup membuktikan bahwa pertarungan hari ini telah menarik banyak perhatian. Di sasana tinju, penonton yang beruntung yang bisa masuk terlihat penuh harap. Pukul 6 sore, hanya ada 1 jam terakhir sebelum duel kedua kubu. Kita akan menyaksikan pertempuran abad ini. Saya sangat senang Chu Chen akan menang. Setelah membaca laporan di Yangcheng Evening News, saya menyadari bahwa kekuatan asli Zhao Fangquan sangat menakutkan. Pantas saja dia berani mengeluarkan pernyataan perang kepada Chu Chen. Situasi Chu Chen hari ini mungkin sangat sulit.
Semua penonton berdengung. Ada juga area yang khusus dibuka untuk wartawan media. Ini juga yang dimaksud Zhao Fangquan. Dia ingin pengaruh pertempuran ini meluas tanpa batas. Ia ingin meralat nama seni bela diri Amerika Selatan. Pada pukul 6.30, sorak-sorai meledak di seluruh kota. Zhao Fangquan dan rombongannya muncul. Lampunya terfokus dan semua orang memperhatikan. Zhao Fangquan berpakaian tipis dan berjalan langsung ke atas ring. 30 menit lagi, Zhao Fangquan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, merasa sedikit bersemangat di dalam. Kekalahan 5 master teratas Amerika Selatan telah membawa pamor dunia tinju Amerika Selatan ke bawah. Pertarungan hari ini antara dia dan Chu Chen pasti akan membuat dunia tinju Amerika Selatan bangkit kembali. Dan dia akan menjadi kontributor terbesar di dunia tinju Amerika Selatan. Darah di hati Zhao Fangquan berangsur-angsur mendidih. Dia merasa bahwa dia berada dalam kondisi bertarung yang sangat baik di depan umum. Dan dia bahkan tidak bisa merasakan luka yang ditinggalkan oleh pukulan Nangong Yun di Sungai Mutiara. Kekuatan seorang ahli bela diri menyebar ke seluruh tubuhnya. Tinggal menunggu Chu Chen tiba. Zhao Fangquan berdiri dengan bangga. Sudah 20 menit terakhir, mengapa Chu Chen belum memasuki tempat tersebut? Seorang reporter dari Yancheng Evening News keluar dan memberitahu saya apakah tanggapan Chu Chen dibuat-buat oleh Anda. Mengapa aku merasa di luar terlalu terhalang dan bahkan Chu Chen tidak bisa masuk? Diskusi terus berlanjut. 6.50. Sebuah mobil perlahan berhenti di pintu masuk sasana tinju Weiyang dan polisi membuka jalan. Ada begitu banyak orang. Song Qiu menyeka keringat di dahinya. Jika saudara iparnya tidak menelepon saudari Tao pada saat kritis dan meminta saudari Tao untuk mengatur mobil polisi untuk membersihkan jalan, mereka sungguh tidak akan tiba tepat waktu. Itu terlalu padat. Ayo. Song Yan memandang Chu Chen dengan lembut dan memegang tangan Chu Chen. Dia tidak kembali ke Bei Chen untuk bekerja hari ini, tetapi memilih untuk mengikuti Chu Chen ke sasana tinju Weiyang. Lihat suamiku tampil. Chu Chen tersenyum. Jangan mengacaukan penampilanmu. Setelah Nangong Yun memakan makanan anjing, dia tidak bisa menahan pandangan kosong pada Chu Chen. Chu Chen tersenyum dan berkata, "Saya akan mencoba yang terbaik." Pintu mobil terbuka, beberapa orang keluar, dan kerumunan tiba-tiba bersorak. Adik peri, aku mencintaimu, kakak peri sangat cantik." Senyuman di wajah Chu Chen langsung mengeras. Jelas saya adalah protagonis hari ini. Saat guru Chu masuk ke tempat tersebut, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya bahwa penonton kali ini tidak bagus. Berjalan ke tempat tersebut dan datang ke ring. Bersamaan dengan sorak-sorai dan teriakan, Chu Chen melirik ke lokasi auditorium dan ring. Pada saat ini, Song Qiu langsung mengutuk, "Ini sangat tidak tahu malu." Cincin dan penonton setidaknya berjarak 5 meter. Kedua pelacur ini harus melakukannya. Jadilah aku takut pada adik peri. Di atas ring, Zhao Fangquan menatap Chu Chen dan berkata, "Tuan Chu, saya telah lama menunggumu." Bab 418 Tai Chi, menggambarkan tanah sebagai penjara. Begitu Zhao Fangquan selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Perang akan segera pecah.
dan semua suara diskusi tidak diperlukan lagi saat ini. Semua orang menahan napas, menunggu pertempuran dimulai. Seluruh sasana tinju sepertinya menggemakan suara Zhao Fangquan. Aku sudah lama menunggumu. Zhao Fangquan mengucapkan kata-kata ini kepada Chu Chen dengan sikap dan nada yang kuat. Semua orang mendengarnya. Zhao Tianhao bahkan tanpa sadar tertawa. Saya pikir kamu tidak berani datang. Tentu saja. Posisi Zhao Tianhao berdiri persis di seberang tempat Chu Chen dan yang lainnya berada sekarang. Banyak mata terfokus pada Chu Chen. Chu Chen melirik ke arah waktu. Pukul 18.55, kalau begitu tunggu beberapa menit lagi. Chu Chen tidak berencana untuk segera naik ke panggung. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir tercengang. Tuan Chu tidak bermain sesuai aturan. Saya sudah lama menunggu kata-kata Zhao Fangquan. Kata-katanya jelas provokatif dan bahkan menghina. Tetapi Chu Chen berkata dengan ringan, harap tunggu beberapa menit lagi. Tuan Zhao meninju kapas dan tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Jam 7 malam. Sampai jumpa di sana atau tidak. Kalau dibilang jam 7, berarti sudah jam 7, bahkan tidak 1 menit lebih awal. Sepertinya Chu Chen juga sangat percaya diri. Kalau tidak, bagaimana dia berani membuat marah Zhao Fangquan saat ini? Semua orang berbicara dengan penuh semangat. Zhao Fangquan menatap Chu Chen sebentar. Lalu mencibir. Dia telah mengatur segalanya. Zhao Fangquan tidak percaya bahwa dengan pengaturan ini, Nangong Yun masih bisa membantu Chu Chen tanpa menyadarinya. 5 menit berlalu, Chu Chen berjalan ke atas ring. Lampu menerangi 2 orang di atas ring. Telapak tangan Song Qiu berkeringat. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Saudari peri, posisi kita 5 meter dari ring. Bisakah kamu membantu saudara iparku? Song Qiu menyatakan bahwa dia sangat khawatir. Mendengar ini, Nangong Yun terkejut. Apa aku bilang aku ingin membantu Chen Chen? Lagu Qiu tercengang. Nangong Yun kemudian tersenyum. Ini adalah pertempuran yang menjadi milik Chen Chen sendiri. Pupil Song Qiu melebar hingga ekstrim. Dari awal sampai akhir, saudari peri tidak berniat mengambil tindakan. Tapi, Song Qiu menjadi cemas. Zhao Fangquan adalah ahli seni bela diri. Zhao Fangquan adalah ahli seni bela diri. Tapi, mata Nangong Yun tertuju pada Chu Chen di atas panggung, dan dia berkata dengan tenang, dia adalah tuan muda dari Sekte Jiu Xuan dan satu-satunya murid biasa di antara 9 murid biasa. Kami, meski saya belum pernah bertemu dengannya, ada pejuang bawaan yang bisa mengalahkan ahli bela diri. Tapi saya yakin jika harus ada presiden, orang tersebut pasti dia. Song Qiu menahan napas. Dia mendengar maksud di balik perkataan adik peri itu. Tidak ada pejuang bawaan yang pernah mengalahkan ahli seni bela diri. Tetapi saudari peri percaya bahwa Chu Chen bisa melakukannya. Song Qiu langsung menjadi gugup dan menegangkan sarafnya. Itulah yang diyakini oleh saudari peri, dan itu mungkin tidak benar. Kakak ipar, kamu harus bekerja lebih keras. Song Qiu memandang Chu Chen di atas ring. Di atas panggung, Zhao Fangquan menatap Chu Chen dan berkata perlahan, tidak ada yang bisa membantumu hari ini. Chu Chen tersenyum, berhentilah berbicara omong kosong.
Jika keterampilan bertarung Amerika Selatan benar-benar kuat, 5 master tidak akan bergabung untuk menyerang, dan mereka akan dengan mudah dikalahkan oleh tuanku. Pupil Zhao Fangquan menyusut, dan cahaya terang melintas di matanya. Saya tidak berani mengatakan betapa kuatnya keterampilan bertarung Amerika Selatan, tetapi itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Anda. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Fangquan langsung melancarkan serangan. Semua orang di sasana tinju Wei yang menatap tajam kedua sosok di atas ring dengan napas tertahan. Pukulan Zhao Fangquan seperti angin, ganas dan cepat, dan tidak ada tanda-tanda cedera di tubuhnya. Adegan ini juga membuat Nangong Yun sedikit terkejut. Sepertinya Chen Chen telah mengurangi potensi inspirasi lawan. Lagu Qiyu, Song Yan mengerucutkan bibir merahnya dengan ringan dan menatap Chu Chen dengan tekad. Di antara kerumunan, Chu Kaiping juga menyelinap masuk. Saat Zhao Fangquan mengambil tindakan, sudut mulut Chu Kaiping bergerak-gerak. Apakah ini yang dikatakan Chu Chen bahwa Zhao Fangquan hanya dapat mengerahkan 5 kekuatan yang berhasil? Chu Kaiping memiliki keinginan untuk berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak tahan melihat keponakannya ditahan dan dipukuli. Meskipun saya telah menerobos ke ranah prajurit bawaan, bagaimana prajurit bawaan akan bertarung melawan master seni bela diri yang makmur? Chu Kaiping menggelengkan kepalanya sedikit. Wajah Gong Changhong, yang berdiri di samping Chu Kaiping, tiba-tiba berubah. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, mendongak, dan tiba-tiba merendahkan suaranya. Kapten Chu, mungkin kita bisa memutus aliran listrik dan menghentikan pertempuran ini. Chu Kaiping juga mengangkat kepalanya, sambil berpikir. Namun, pada saat ini, ada seruan seru dari kerumunan. Teknik telapak tangan Xiao Yaoyu, seperti yang diharapkan. Dia adalah murid dari Sister Sensian. Saya telah menonton video Sister Sensian mengalahkan 5 master top di Amerika Selatan berkali-kali. Sekarang Chu Chen menggunakan teknik telapak tangan Xiao Yaoyu. Perhatian Chu Kaiping juga tertarik, dan dia tiba-tiba lupa mematikan listrik. Di bawah serangan sengit dan tirani Zhao Fangquan, sosok Chu Chen bangkit dengan anggun. Seperti daun kuning layu yang terbang tertiup angin kencang, bergerak mengikuti angin, meskipun ombaknya kasar dan tidak terluka. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat teknik telapak tangan Xiao Yaoyu, dan mereka langsung bersemangat. Namun, Song Qiyu tidak senang. Teknik telapak tangan Xiao Yaoyu yang sama digunakan di tangan saudara perempuan peri untuk bermain dengan 5 tuan di Amerika Selatan. Tapi sekarang saudara iparnya hanya bisa bertahan secara pasif segera setelah dia bergerak. Telapak tangan Song Qiyu menjadi lebih berkeringat. Lambat laun, semakin banyak orang melihat bahwa Chu Chen tampak berada dalam situasi pasif selama pertarungan antara keduanya. Selamat bepergian, Zhao Fangquan mencibir. Biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa bebas. Zhao Fangquan memukul dengan keras dan berusaha sekuat tenaga. Dia tidak akan memberi Chu Chen kesempatan untuk bernapas. Di antara penonton, Zhao Tianhao mengangkat suaranya. Ada seekor ikan di dinasti Ming Utara, dan namanya Kun. Namun, Chu Chen, kamu bukan Kun, tapi kura-kura. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melawan, jangan menjadi pengecut.
Suara Zhao Tianhao yang kuat dan provokatif segera menyebabkan ledakan ketidakpuasan di tempat kejadian. Banyak orang menunjuk ke arah Zhao Tianhao dan mengutuk. Namun, dalam situasi di depannya, Chu Chen memang dirugikan. Bahkan jika mereka memarahinya, mereka kurang percaya diri. Chu Kaiping melirik ke arah Zhao Tianhao. Ekspresinya menjadi gelap. Lalu dia berkata dengan tenang, "Diam orang itu." Di samping Chu Kaiping, seseorang diam-diam mundur dan perlahan berjalan di belakang Zhao Tianhao. Ada kura-kura perkasa, dan namanya Chen. Zhao Tianhao sama sekali tidak peduli dengan omelan semua orang. Menurutnya, hanya yang lemah yang akan mengutuk dengan marah. Jadi Zhao Tianhao bahkan lebih bangga. Tiba-tiba, ada rasa sakit yang menusuk di kepalaku. Ada serangan diam-diam dari belakang. Zhao Tianhao menjerit dan jatuh ke tanah. Dan kemudian kerumunan menjadi gelisah. Banyak orang yang secara tidak sengaja bergesekan dengan pakaian Zhao Tianhao. Dan Zhao Tianhao melolong dan menjerit kesakitan. Pada adegan ini, Song Qiyu dan orang lain yang menonton dari sisi berlawanan merasa sangat lega. Song Qiyu semakin tertawa. "Kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak melawan?" Zhao Tianhao berdiri karena malu dan melihat sekelilingnya, tetapi tidak melihat orang yang mencurigakan. Menatap tajam ke arah Song Qiyu di seberangnya, Zhao Tianhao hendak berbicara ketika perasaan dingin datang dari belakangnya. Dia segera tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia diam-diam mengertakkan giginya dan melihat ke arah ring. "Lihat Chu Chen." Adegan dipukuli. Kungfu Tiongkok tidak sekuat yang dibanggakan. Zhao Fangquan menatap Chu Chen dan tiba-tiba berkata sambil mencibir. Dia menggunakan kekuatannya lagi dan gerakannya tiba-tiba berubah, pukulan menembus kekosongan dan mengenai dada Chu Chen. Ada beberapa orang dari komunitas seni bela diri yang menyelinap ke sasana tinju Weiyang. Pada saat ini, mereka semua melihat situasi berbahaya Chu Chen dan tanpa sadar berseru. Song Qiyu mengepalkan tangannya, detak jantungnya sudah mencapai tenggorokannya. Antara petir dan batu api, gerakan Chu Chen tiba-tiba tampak melambat. Dia menutupi dadanya dengan kedua tangan dan tiba-tiba meraih tinju Zhao Fangquan. Gunakan kekuatan Anda untuk mengeluarkan kekuatan Anda. Dengan sekejap, Zhao Fangquan bergegas maju beberapa langkah. Melihat kembali ke Chu Chen, pemandangan yang baru saja muncul di benaknya. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam, dan dia menyerang dengan paksa lagi. Gerakan Chu Chen jauh lebih lambat, tetapi saat ini, rasanya pertahanannya berlipat ganda. Di arena yang setiap detiknya penuh bahaya, gerakan lambat Chu Chen memberikan perasaan alami kepada orang-orang. Tai Chi kakak ipar, Song Qiyu tiba-tiba bersemangat dan berseru. Dia telah melihat Chu Chen mendemonstrasikan rahasia Tai Chi dengan matanya sendiri. Dan sekarang Chu Chen langsung menerapkan Tai Chi pada penampilannya. Ini sangat mirip dengan apa yang saya lakukan di taman setiap pagi. Tapi kenapa saya tidak sebaik itu? Tai Chi, bentuk kungfu Tiongkok yang paling populer. Bisakah Tai Chi biasa benar-benar digunakan dalam pertarungan sebenarnya? Apa yang dilakukan Master Chu adalah Tai Chi yang sebenarnya. Seni bela diri kuno yang sesungguhnya, mata semua orang menyala-nyala dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Di luar sasana tinju Weiyang,
terdengar juga seruan seru kali ini. Hampir semua orang melihat ke bawah pada ponsel mereka. Di beberapa platform siaran langsung, orang-orang yang sedang berada di sasana tinju sedang melakukan siaran langsung secara bersamaan. Wen memiliki taiji untuk menstabilkan dunia, dan seni bela diri memiliki baji untuk menstabilkan dunia. Tai Chi Chu Chen sungguh luar biasa. Siapa bilang Chu Chen tidak memenuhi syarat untuk melawan ahli seni bela diri? Banyak orang menjadi bersemangat. Di arena, Chu Chen menggunakan Tai Chi untuk melawan Zhao Fangquan. Pada awalnya, Zhao Fangquan benar-benar tidak terbiasa, dan dia dikalahkan terus-menerus. Tetapi secara bertahap, Zhao Fangquan, seorang master seni bela diri dengan pengalaman tempur yang sangat kaya, menemukan kelemahan Chu Chen dan langsung meninju. Kekuatan seni bela diri Tuan ingin memecahkan misteri Tai Chi. Saat yang kritis, Chu Chen membuka diagram Tai Chi dengan tangannya, tetapi menginjak anak tangga Qian Kun. Langkah Qian Kun, gerak kaki dasar Kimen, senyuman muncul di wajah Nangong Yun. Keterampilan Kimen adalah kartu truf Chen Chen yang sebenarnya melawan master seni bela diri. Tidak mungkin bagi seorang pejuang bawaan biasa untuk bertarung melawan seorang ahli seni bela diri. Tapi Chu Chen bukan hanya seorang pejuang bawaan dengan bakat iblis, tetapi juga seorang jenius dari sekte Qi. Langkah Qian Kun, gambarkan tanah sebagai teknik penjara. Pada saat ini, Chu Chen menggunakan langkah Qian Kun untuk menggambar tanah sebagai penjara, dan menggambar diagram Tai Chi dengan kedua tangan. Mereka saling melengkapi dan memblokir serangan Zhao Fangquan. Murid Zhao Fangquan tiba-tiba menyusut. Dia dengan jelas menemukan kelemahan Chu Chen, tapi dia diblokir oleh Chu Chen dalam kilatan petir. Zhao Fangquan dibesarkan di Amerika Selatan dan tidak tahu banyak tentang seni bela diri Tiongkok kuno, apalagi seni yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Apa yang terjadi? Zhao Fangquan merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Chu Chen tetaplah Chu Chen di depannya, tetapi Zhao Fangquan merasa tak tersentuh. Zhao Fangquan tidak tahu bahwa ini adalah teknik ajaib untuk menguncinya. Sebaliknya, dia langsung menatap Nangong Yun dengan ngeri. Apa yang kamu lakukan? Menurut Zhao Fangquan, hanya Nangong Yun yang bisa membuatnya merasa seperti ini tanpa ada yang menyadarinya. Nangong Yun, penonton hadir, Chu Chen, tendang, tendang, tendang. Zhao Fangquan tiba-tiba mundur beberapa langkah dan menatap Nangong Yun. Zhao Fangquan, apa maksudmu? Song Qiu mencibir. Apakah karena penampilan adik periku yang mempengaruhi penampilanmu? Bersambung.